Kan? Masih. Ya, perkenalkan nama saya Raivaldi Darmawan dari kelompok 3 Komunikasi Pemasaran. Nama saya Abraham Indru. Nama saya Putri Anastasia. Saya Almadina Jasmine. Nama saya Abdul Ikromi. Oke, Ya, dimulai. sekarang kami akan mempresentasikan chapter 8 dan 9. Selamat menyaksikan. Ya. Pertama yang akan saya jelaskan adalah chapter 8 tentang Creative Strategy, Planning and Development. Ya. Yang pertama, penting nggak sih sebenarnya kreativitas itu di dalam periklanan atau the importance of creativity in advertising. Jadi, aspek yang paling menarik dari periklanan itu adalah sisi kreatifnya. Dengan adanya kreativitas, maka orang akan tertarik dengan iklan dan mengagumi wawasan kreatif yang masuk di dalamnya. Seperti contoh yang di sebelah kanan kita bisa melihat billboard dari Subway ini. Sebenarnya ini agak eksplisit karena dia memasukkan kata-kata yang menarik perhatian seperti seks. Lalu di bawahnya ada tulisan lain seperti sekarang kami sudah mendapatkan attention dari kalian. Ayo makan di Subway. Nah, sebenarnya satu kata ini yang seks ini cuman sebagai umpan untuk menarik perhatian. Sebenarnya ini bisa dibilang kreatif juga sih. Lalu menurut Ibu itu perhatian itu adalah uang. Karena biaya produksi iklan di TV itu bisa mencapai atau bahkan melebihi 1 juta US dollar. Seperti Pepsi yang iklan termahalnya itu ada yang di dalamnya ada dia ngambil artis Britney Spears sebagai bintang iklannya, di mana dia bahkan harus merogoh kocek sebesar kalau dirupiahkan itu 122 miliar hanya untuk 1 menit 22 detik iklannya. Lalu perusahaan itu rela membayar mahal hanya demi mendapat perhatian lebih dari konsumen. Berarti sebenarnya perhatian itu sangat penting untuk dalam iklan itu sendiri. Contohnya kayak yang di bawah ini ada juga iklan billboard Mary Pinter bersama MA. Itu juga salah satu bentuk kreativitas. Lalu selanjutnya, Nissan, Honda, Coca-Cola, Pepsi, Nike, McDonald's, dan perusahaan besar lainnya itu juga rela menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk menghasilkan pesan iklan untuk membeli waktu dan ruang media untuk menjalankannya, baik di media cetak atau di televisi. Jadi mereka itu menyadari kalau periklanan kreatif itu juga merupakan bagian yang sangat penting dari kesuksesan pemasaran mereka. Kayak contohnya Nike juga ada slogannya Just Do It. Terus banyak iklan itu juga udah memenangkan penghargaan untuk kreativitas, tapi gagal untuk meningkatkan penjualannya. Tapi ada juga yang berpendapat kalau sebenarnya meningkatkan penjualan itu juga sebenarnya nggak penting, karena dengan iklan maka akan meningkatkan brand awareness suatu produk itu sendiri. Kayak contohnya dulu itu di waktu teh pucuk baru ada di Indomaret itu udah ada teh pucuk, cuman saya belum berani beli karena belum ada iklannya di TV. Semenjak ada iklannya di TV, baru akhirnya saya berani beli teh pucuk. Intinya saya lebih percaya gitulah dengan produk tersebut kalau udah masuk ada iklannya di TV. Lalu lanjut. Lalu selanjutnya mengenai Burger King. Dalam kurun waktu 15 tahun itu sendiri, Burger King udah mengganti tema dan agensi periklanannya sebanyak 11 kali. Mulai dari 1987 temanya tentang We Do It Like You Do It dari agensi N.W. Ayer. Sampai akhirnya pada tahun 2002 sampai sekarang itu temanya udah ganti, di mana slogan itu kan at Burger King You Got It dari agensi Amuba. Itu sampai sekarang itu sekarang. Lalu lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang advertising creativity. Sebelumnya kita juga harus tahu apa definisi dari kreativitas itu sendiri. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide yang baru diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya jadi suatu hal yang baru.
kreativitas itu istilah yang paling umum digunakan di dunia periklanan. Iklan juga disebut sebagai jenis dari wujud dari kreativitas itu sendiri. Lalu ada banyak perbedaan perspektif dalam kreativitas periklanan itu sendiri. Di satu sisi ada yang menganggap kalau periklanan itu kreatif cuma karena mereka menjual produk. Jadi intinya perspektif ini itu berorientasi terhadap hasil penjualan itu sendiri. Jadi hasil penjualan itu lebih penting. Biasanya mereka yang punya perspektif ini itu seperti manajemen produk atau pokoknya bagian manajemen deh. Terus ada juga yang nilai kalau kreativitas periklanan itu merupakan hal yang artistik, estetik, dan orisinal. Pokoknya intinya itu yang penting mendapat penghargaan dan inovasi. Maksudnya inovatif. Tapi perbedaan pendapat ini juga tentunya harus dapat menghasilkan sebuah iklan tanpa melupakan tujuan utamanya. Soalnya iklan itu kan, intinya itu kan iklan itu sebagai alat promosi untuk penyampaian pesan yang komunikatif. Intinya untuk tujuan pemasaran. Di mana intinya itu brand manager atau product manager itu dia lebih penting itu yang penting nyampein inti pesan dari produk itu sendiri demi hasil penjualan yang besar. Sedangkan tim kreatif seperti art director, producer, commercial director itu lebih mementingkan sisi estetik dan artistiknya sendiri. Tapi kadang juga dia lupa akan tujuan utama untuk promosi itu sendiri. Jadi kadang iklannya itu suka nggak nyambung sama isi promosi dari produknya. Jadi iklannya apa, tapi isi pesan yang mau disampaikannya apa. Jadi suka nggak jelas gitu kadang-kadang. Mungkin contoh aja dulu ada iklan Axis yang apa sih, yang lagi main bola itu kiper, Hap-Hap kalau nggak salah deh. Dia di iklannya lagi main bola, tapi yang diiklanin aja kadang kayak nggak nyambung sama apa, dia kan perusahaan operator ya. Meskipun emang ada di sampingnya ada pesannya juga, cuman kreatif itu yang bikin gak ngebosenin, malah diinget terus hal iklan itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menetapkan tujuan atau planning dari kreatif strategi. Yang pertama itu adalah the creative challenge. Jadi kita harus nentuin apa aja sih tantangan dalam menetapkan tujuan dari kreatif strategi ini. Jadi tim kreatif yang terlibat langsung dalam pembuatan iklan itu seringkali dapat tantangan di mana mereka harus ngambil semua penelitian, ringkasan kreatif, strategi pernyataan, tujuan komunikasi, dan masukan serta transformasi lainnya mereka menjadi pesan iklan. Jadi intinya dari kayak misalkan satu scene gitu tuh kayak tadi yang udah saya jelasin, di mana dia harus ngomunikasiin informasi dari produknya, tapi di samping itu juga harus masukin unsur-unsur kreatifnya yang gak ngebosenin biar bisa narik perhatian audiensnya. Jadi bukan hanya sekedar menyatakan fitur atau manfaat produk atau layanan, tapi mereka juga harus nempatin pesan iklan ke dalam bentuk yang akan menarik minat audiens dan membuat iklan itu bisa lebih berkesan dan bisa keinget terus gitu. Lalu selanjutnya adalah mengambil resiko atau taking creative risk. Jadi penting bagi marketer atau tim kreatif itu sendiri untuk ngambil resiko jika mereka mau iklan terobosan yang menarik perhatian. Salah satu agensi yang berhasil masuk membuat klien yang mengambil resiko adalah Wieden and Kennedy, yang terkenal karena karya kreatifnya yang luar biasa untuk perusahaan seperti Nike, Microsoft, ESPN. Ini saya ambil contoh dari e-book. Jadi pendiri agensi itu percaya bahwa elemen kunci dalam keberhasilannya itu adalah keyakinan yang teguh dalam mengambil resiko. Jadi klien dan personel agensi itu umumnya setuju bahwa kemampuan untuk mengembangkan pendekatan baru. Karena percuma kalau misalkan punya ide kreatif, tapi nggak berani nunjukin hasil idenya. Jadi itu cuma sebatas sekedar konsep aja. Mungkin saya ambil contoh
Kondom Sutra. Ini agak ini juga sih. Kalau misalkan Kondom Sutra itu dia nggak berani ngambil resiko buat ngambil waktu buat iklan di televisi. Mungkin karena itu terlalu eksplisit kan kalau iklan Kondom Sutra. Karena yang nonton TV itu kan dari berbagai umur, takutnya mungkin kena pasal apa gitu yang mengandung unsur pornografi. Maka dari itu dia berani ngambil resiko buat bikin account Instagram. Saya sempat lihat tadi di account Instagram dia kayak ada beberapa contoh uh, semacam kayak film pendek gitu yang pokoknya intinya dia selain ngasih tahu tentang produknya, tapi dia juga kayak ngasih edukasi tentang seks gitulah. Jadi biar gak dianggap tabu gitulah intinya. Lalu selanjutnya adalah kreatif personel. Jadi tenaga kreatif itu seringkali berada di bidang non-bisnis, seperti seni, sastra, musik, humaniora, atau jurnalistik. Jadi perspektifnya dari anak-anak seni, sastra, musik itu cenderung beda dari para manajer yang latar belakang pendidikannya itu bisnis atau ekonomi. Jadi orang kreatif itu cenderung lebih abstrak dan kurang terstruktur dan terorganisir dalam pendekatan mereka terhadap suatu masalah. Intinya mereka lebih sering ngandelin intuisi dan perasaan mereka daripada logika. Jadi menciptakan lingkungan yang mendorong perkembangan pemikiran kreatif itu juga sangat penting. Di samping itu, klien juga harus memahami perbedaannya antara perspektif personel kreatif dan manajer pemasaran produk. Jadi biar perspektif dari mereka itu nggak bertabrakan dan malah menimbulkan masalah. Jadi di samping harus meningkatkan penjualan, tapi juga harus bisa menarik perhatian dengan kreativitas dari tenaga kreatif itu sendiri. Next. Oke, berikutnya perkenalkan, nama saya Abraham Endru dan di sini saya akan menjelaskan mengenai the creative process. Jadi sejauh ini seluruh marketer di berbagai perusahaan besar maupun perusahaan yang masih kecil pun ada banyak perdebatan mengenai proses dari creative process tersebut ini sendiri. Jadi ada yang argue, ada yang berpendapat bahwa untuk membuat suatu proses yang kreatif harus dibutuhkan suatu guideline atau panduan semacam blueprint untuk membuatnya. Tapi ada juga yang argue bahwa itu proses kreatif adalah pure dari kreativitas. Nah, sebenarnya di luar perdebatan ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan yang sudah mempunyai guideline untuk kreatif prosesnya. Salah satunya adalah next. Nah, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh James Young, yaitu 5 Steps of Creative Process. Oke, yang pertama adalah immersion. Immersion adalah kegiatan di mana kita saat gathering raw material. Jadi informasi-informasi yang masih mentah itu masih dikumpulkan mengenai melalui background research dan lain-lain. Yang kedua adalah digestion. Jadi ini adalah proses di mana kita mengambil informasi tersebut dan kita mendigest informasi tersebut sambil kita renungkan di dalam pikiran kita. Yang ketiga adalah masa incubation. Jadi masa inkubasi ini kita menaruh problem tersebut ke dalam conscious mind kita, subconscious kita. Jadi biar di dalam bawah sadar kita sambil mikirin juga permasalahan tersebut. Dan yang keempat adalah illumination. Illumination ini adalah the birth of an idea. Jadi ini adalah momen dimana kayak kalian langsung punya idenya, kayak kepikiran aja idenya, biasa gitu. Dan yang terakhir adalah reality or verification. Jadi ini adalah semacam fact check. Jadi apakah ide kalian tersebut yang sebelumnya tadi muncul itu, apakah cocok dengan kenyataannya? Apakah cocok dengan permasalahan tersebut? Nah, itulah diperlukan verifikasi di dunia nyatanya. Next. Berikutnya adalah account planning. Jadi zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar atau marketer juga melakukan account planning. Account planning adalah a process that involves conducting research. Jadi ini adalah proses yang mengumpulkan informasi dan mengumpulkan semua informasi-informasi penting mengenai produk klien, service-nya, brand-nya, consumer-nya, target audience-nya, segmenting-nya, dan lain-lain. Jadi ini semacam tahap perencanaan mengenai informasi-informasi yang di-collect. Next. Oke, berikutnya adalah inputs to the creative process, preparation, incubation, and illumination. Next. Next. Jadi yang pertama adalah background research.
Jadi ada semua orang dalam melakukan apapun pasti kita kan pengennya hasil yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan hasil terbaik tersebut maka dibutuhkan planning. Gimana cara kita bisa melakukan planning dengan baik? Yaitu kita pertama harus melakukan background research. Kita harus research dulu apa yang harus kita kerjakan, apa yang dapat membantu kita dalam mengerjakan tersebut. Nah, ada beberapa informal fact finding techniques yang dijabarkan di buku tersebut. Jadi yang pertama adalah kita dapat membaca semua yang related dengan produk. Jadi kita bisa ngumpulin informasi itu dengan membaca buku misalkan, atau literatur, atau jurnal, atau informasi yang tertera di website atau media-media yang ada di online. Yang kedua adalah menanyakan semua yang terlibat dalam permasalahan atau produk tersebut. Jadi misalkan kita mau membahas tentang mobil, nah kita bisa nanya itu ahlinya yang misalkan yang punya garasi, yang punya showroom, dan lain-lain. Jadi semua yang related kita tanyain aja. Yang ketiga adalah mendengarkan apa kata orang. Jadi kita dapat mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang yang terlibat juga di dalam industri tersebut. Misalkan pendapat dari para ahli, pendapat dari para practitioner, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menggunakan produk tersebut. Jadi the best way to find out about the product is to use it yourself. Gimana cara kita bisa mengetahui kalau produk HP kita itu bagus? Ya cara paling oke-nya ya kita menggunakan produk tersebut, kita rasain penggunaannya selama beberapa bulan, gimana user experience-nya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mempelajari klien dengan baik. Jadi kita dapat mempelajari klien kita, dia tuh orangnya gimana, sukanya apa, preferensinya apa. Jadi dengan kita mempelajari klien kita dengan baik, kita dapat membuat idea atau proses yang emang cocok kepada klien kita. Next. Yang kedua adalah product or service specific research. Jadi untuk mencari permasalahan yang harus kita atasi, problem detection, ada dua cara, yaitu yang pertama adalah ada dua tahap. Tahap pertama adalah menanyakan kepada pengguna produk permasalahan yang dialami. Jadi kita bisa meminta kepada pengguna produknya, atau misalkan kita ngadain semacam kuesioner dan lain-lain untuk kita tanyain. Jadi dalam kalian menggunakan produk tersebut, ada apa aja sih permasalahannya? Apa aja sih yang kalian nggak cocok, atau apa aja sih yang bisa ditingkatin dari produk tersebut atau service tersebut. Nah, setelah kita menanyakan kepada mereka, setelah mereka mengisi itu, nah habis itu next step-nya kita meminta mereka untuk mengurutkan permasalahan dari urgensinya atau dari pentingnya. Jadi misalkan si klien tersebut dia bilang, ternyata dalam penggunaan HP ini nih ada beberapa permasalahan, misalkan keyboardnya kurang enak atau ukurannya kurang pas. Nah, habis itu kita minta ke dia, tolong dong diurutin dong, dari yang paling pentingnya yang harus kita ubah tuh, yang harus kita benahin tuh apa sih. Jadi gunanya ini untuk jadi kita bisa tahu apa aja sih hal-hal yang emang beneran urgent banget kita benerin, sama apa aja hal-hal yang emang ya mungkin optional karena beda preference atau emang bisa dikerjakan di belakangan lah. Soalnya hal ini diperlukan untuk menghemat, supaya menjadi efektif dan efisien prosesnya, supaya kita bisa melakukan planning yang baik juga untuk kedepannya supaya lebih efektif dan efisien. Next. Nah, yang ketiga adalah qualitative research input. Jadi untuk semua marketer untuk melakukan keputusan tentunya perlu didasari akan fakta-fakta atau data-data yang jelas yang dapat mendukung. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan qualitative research input. Jadi ada dua cara untuk melakukan qualitative research input ini. Yang pertama adalah focus groups. Jadi focus groups ini mungkin semacam FGD ya kalau kita tahu bentuknya paling mirip. Jadi mungkin dikelompokin 10-12 orang. Nah, terus habis itu kayak semacam bertukar pikiran lah satu sama lain, membahas tentang permasalahan produk tersebut. Jadi mungkin ada 1 atau 2 moderatornya yang mengatur jalannya fokus group tersebut. Jadi kayak antara satu klien dan orang lainnya bisa dapat bertukar pikiran membahas produk tersebut. Nah, yang kedua adalah ethnographic research. Jadi kalau ethnographic research ini kebalikannya fokus group. Jadi kalau fokus group tadi kan itu kayak sengaja kita kumpulin di satu tempat supaya kita membahas produk tersebut. Nah, tapi kalau yang kedua ethnographic research tuh kebalikannya. Jadi kita
semacam membentuk misalkan satu tim gitu, tim research. Nah, kita suruh mereka terjun ke lapangan, mengalami atau mengikuti kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada umumnya, tapi berkaitan dengan produk tersebut. Misalkan kalau ada perusahaan mobil, dia pengen research tentang penggunaan mobil. Nah, ya udah, jadi bikin satu tim research gitu, terus beneran kayak misalkan turun ke lapangan, cobain mobilnya, atau enggak bisa nanya-nanyain ke yang owner-owner dari mobil tersebut, mungkin tes drive bareng dan lain-lain. Jadi ada dua pendekatan untuk melakukan qualitative research input ini. Next. Nah, yang terakhir adalah input into creative process, verification, and revision. Jadi setelah melakukan segala perencanaan dan eksekusi tadi, nah tentunya dibutuhkan verifikasi dan revisi. Jadi untuk semacam quality control lah. Jadi untuk supaya data dan hal-hal yang kita keluarkan kepada publik, misalkan itu dapat mengeluarkan hal-hal yang reliable, dibutuhkan verifikasi pertama. Jadi kita dapat melihat apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan data faktual yang ada, konten-kontennya misalkan sudah mengikuti guideline yang ada, tidak melanggar hukum dan lain-lain. Nah, itu dapat dilakukan verifikasi. Soalnya kalau ada misalkan perusahaan besar kecolongan, akhirnya mereka akan dapat bad publication dan akan berdampak buruk pada perusahaan dan mungkin sahamnya juga. Nah, setelah melakukan verifikasi, kalau ada yang salah tersebut, dapat dilakukan juga revisi akan konten tersebut, akan hal-hal yang salah. Nah, setelah lolos dari revisi, baru ide tersebut dapat dikeluarkan menjadi suatu konten atau suatu publikasi misalkan, atau ide yang dapat digunakan dengan baik oleh perusahaan tersebut. Sekian. Thank you. Perkenalkan, nama saya Abdul Ikromi. Saya akan bahas tentang pengembangan creative strategy. Lanjut. Jadi pada saat pembahasan pertama itu mengenai advertising campaign, yaitu serangkaian kegiatan komunikasi pemasaran yang saling terkait dan terkoordinasi yang berpusat pada satu tema atau ide yang muncul di berbagai media dalam jangka waktu tertentu. Lanjut. Tema kampanye ini adalah sesuatu yang penting karena ini adalah salah satu bagian penting dari proses kreatif. Karena untuk temanya ini adalah suatu hal yang menentukan nada untuk iklan individu dan bentuk komunikasi pemasaran lain yang akan digunakan. Tema kampanye haruslah ide yang kuat, karena itu adalah pesan utama yang akan dikomunikasikan dalam semua iklan dan kegiatan promosi lainnya. Tema kampanye ini biasanya akan dipakai sekitar dalam jangka waktu yang lama, bisa berpuluhan tahun. Jadi untuk menentukan itu dibutuhkan beberapa riset yang mendukung bahwa tema tersebut baik untuk digunakan, berbeda dengan iklan-iklan yang hanya dapat ditayangkan dengan 1 tahun ataupun beberapa bulan yang masa tayangnya cuma pendek. Berikut adalah 10 campaign terbaik dalam dekade terakhir, yaitu dari De Beers, Nike, Just Do It, itu udah dipakai dari tahun 19 pada saat Nike baru keluar, kemudian Coca-Cola, The Pause That the Freezer, Avis, dan We Try Harder, dan lain-lain. Lanjut. Untuk penentuan tema ini itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kita tuh harus mengidentifikasi sasaran pasar, produk kita itu target marketnya siapa, dan mau dikeluarkan di mana. Kemudian masalah dasar, masalah atau peluang yang harus ditangani oleh iklan. Yang ketiga, manfaat utama yang perlu dikomunikasikan dalam pesan. Yang keempat, informasi pendukung apapun yang perlu disertakan dalam iklan. Contohnya bagaimana cara penggunaannya, efek samping, ataupun hal-hal yang terkait dengan fitur atau atribut dari produk yang mau diiklankan. Lanjut. Yang kedua tuh ada copy platform. Copy platform itu di beberapa agensi biasa disebut juga creative platform, work plan, creative brief, creative blueprint, dan creative contract. Ini tuh suatu hal yang menentukan elemen dasar dari strategi kreatif. Copy platform ini jatuhnya lebih kayak blueprint ataupun skema atau sketsa dari iklan tersebut. Jadi untuk sebelum iklan diproduksi, kita tuh harus menentukan 6 hal yang perlu ditentukan dalam bentuk kertas atau sebuah dokumen. 6 hal tersebut adalah basic problem, masalah yang mau diselesaikan, dan tujuan dari komunikasi tersebut, target audience, kemudian major selling idea atau ide penjualan utama,
kemudian creative strategy statement, dan supporting information and requirement. Lanjut. Dua komponen penting dari copy platform adalah pengembangan ide dan pengembangan ide penjualan utama dan pengembangan strategi kreatif. Kedua langkah ini tuh sering menjadi tanggung jawab tim kreatif atau spesialis dan menjadi dasar tema kampanye periklanan. Jadi biasanya itu dari orang tim marketing dari suatu perusahaan tuh bakal menginformasikan beberapa hal-hal dasar ke agensi, kemudian agensi baru membuat copy platform tersebut dengan memberikan draft berupa pengembangan ide penjualan utama dan pengembangan strategi kreatif. Contohnya itu untuk Polaroid. Jadi pada saat iklan Polaroid yang keluar tahun 1990-an, itu tuh temanya tuh berupa gambar hanyalah permulaan. Jadi bisa dibilang bahwa pada saat kalian bertemu dengan seorang ataupun apapun, pada saat kalian menggambar gambar, itu tuh semuanya hanyalah permulaan. Dari situ akan bakal tercipta beberapa hal, lihat apa yang berkembang. Itulah idenya. Jadi pada saat kalian telah mengambil foto, bahkan ada cerita-cerita yang menyertai foto tersebut. Next. Kemudian pencarian ide penjualan utama. Jadi bagian penting dari strategi kreatif adalah menentukan tema utama yang akan menjadi ide penjualan utama. Ada 4 pendekatan yang bisa dipakai untuk menentukan ide utama tersebut. Yang pertama menggunakan unique selling proposition. Yang kedua menggunakan brand image. Yang ketiga mencari drama atau karakteristik dari produk tersebut. Yang keempat positioning. Lanjut. Yang pertama kita bahas unique selling proposition. Konsep unique selling proposition dikembangkan oleh Russell Reeves, mantan ketua agensi Titbits, dan dijelaskan dalam bukunya Reality in Advertising. Reeves mencatat 3 karakteristik proposisi penjualan yang unik. Yang pertama, setiap iklan harus membuat posisi pada konsumen. Posisi itu bisa dimaksudkan apa manfaat yang bakal didapat konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Bukanlah hanya sebuah kata-kata, bukan hanya produk for free, bukan hanya show window advertising, tapi setiap iklan itu harus bisa menyampaikan kepada pembaca bahwa belilah produk ini dan akan mendapatkan keuntungan ini. Seperti itu. Yang kedua, posisi haruslah salah satu yang kompetisi atau kompetitor tidak bisa atau tidak tawarkan. Nama tersebut harus unik, baik dalam merek maupun dalam klaim. Contohnya itu tuh pada saat sampo Pantene kalau nggak salah. Saya lupa nama mereknya, mengeluarkan 2-in-1, jadi sebuah shampoo sekaligus moisturizer or something, saya nggak tahu juga. Pada saat mereka mengeluarkan satu produk tersebut, tidak bisa ditiru oleh komputer-komputer lainnya dan dia menjual produk 2-in-1 tersebut dalam iklannya. Yang ketiga, proposisi harus cukup kuat untuk mengerahkan jutaan massa, yaitu menarik pelanggan baru ke merek mereka. Lanjut. Kemudian creating brand image, yaitu strategi kreatif yang digunakan untuk pengembangan identitas yang kuat atau mudah diingat bagi sebuah brand melalui iklan gambar. Jadi dengan berkembangnya internet dan segala macam kemajuan sekarang, kita menggunakan iklan gambar itu merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan. Kita bisa ngepost iklan gambar di Instagram, di Facebook, dan di beberapa media sosial lainnya. Dan biasanya itu digunakan oleh brand-brand ternama untuk menciptakan sebuah image kepada brand mereka. Contohnya kayak Red Bull. Biasanya kalau kita lihat iklan-iklan Red Bull, itu tuh biasanya menandakan bahwa sebuah olahraga ekstrim. Contohnya kalau di gambar ini tuh mereka keluar iklannya tuh tentang astronot yang keluar angkasa. Atau biasanya tuh tentang skateboarding ataupun kayak ekstrim-ekstrim sport lainnya. Lanjut. Yang ketiga tuh menentukan karakteristik dari produk tersebut. Pendekatan lain untuk menentukan ide penjualan utama adalah menemukan drama atau karakteristik yang melekat dari produk yang konsumen mau membelinya. Pendekatan ini didasarkan pada fondasi manfaat konsumen dengan pendekatan pada elemen dramatis dalam mengungkapkan manfaat tersebut. Ini tuh contohnya iklan Ramayana tahun 2017 yang ada nenek-nenek yang selalu ngingetin keluarganya buat puasa, kemudian mereka beli baju lebaran kayak gitu. Jadi pada saat mereka menjual sebuah iklan ataupun
advertising lainnya, mereka tuh menyampaikan ke konsumen bahwa Ramayana itu merupakan produk keluarga dan harganya lebih murah dibandingkan dengan brand-brand lainnya kayak gitu. Lanjut. Kemudian yang terakhir positioning. Positioning itu bagaimana kita men-set mindset dari customer atau pelanggan kita mengestablish bahwa brand kita itu berbeda dari orang lain dan letak perbedaannya itu di mana kayak gitu. Konsep ini itu diperkenalkan oleh Jack Trout dari Al Rice pada awal 1970-an. Ide dasarnya adalah bahwa iklan digunakan untuk menetapkan atau memposisikan produk atau layanan di suatu tempat tertentu di benak konsumen. Itu tuh contohnya bisa kita lihat ke mobil. Kalau misalnya mobil Gallardo, Ferrari itu tuh lebih ke mobil sport yang mahal. Kalaupun mobil BMW itu tuh mobil mahal tapi nggak selalu mobil sport. Tapi biasanya kalau kita lihat Nissan, Toyota itu biasanya mobil keluarga dan dengan harga yang murah. Lanjut. Ini salah satu contoh lainnya itu tuh Coca-Cola dan Sprite. Jadi kalau Coca-Cola di setiap iklannya tuh mereka tuh bisa meletakkan produknya di scene ataupun ekosistem yang keluargaan. Jadi Coca-Cola bisa dibilang merupakan produk yang cocok untuk diminum pada saat momen keluarga. Sedangkan Sprite itu tuh biasanya untuk freshness, lebih ke pada saat orang-orang lelah ataupun lagi haus segala macam. Kemudian Sprite bisa datang untuk menyegarkan kembali orang tersebut. Lanjut. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, perkenalkan, saya Almadina Jasmine. Sekarang saya akan bahas tentang chapter 9, itu Creative Strategy, Implementation, and Evaluation-nya. Nah, pada bab 8 tadi tuh kita udah ngebahas tentang pentingnya kreativitas periklanan dan mengetahui berbagai langkah dalam proses kreatif yang fokus untuk menentukan apa sih yang harus dikomunikasikan oleh pesan iklan. Nah, bab ini tuh lebih berfokus pada gimana pesan-pesan tersebut tuh akan dijalankan. Gimana sih daya tarik atau appeals dan gaya eksekusi atau execution styles yang dapat digunakan untuk membangun iklan dan masalah taktis yang terlibat dalam desain dan produksi pesan iklan yang efektif. Next. Nah, di sini kami menyimpulkan dengan menyajikan beberapa pedoman yang dapat digunakan klien untuk mengevaluasi karya kreatif agensi mereka. Di sini ada appeals and execution styles. Next. Nah, yang dimaksud advertising appeal itu adalah mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan juga untuk mempengaruhi perasaan mereka terhadap produk, layanan, atau tujuan. Nah, advertising appeals ini juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang menggerakkan orang berbicara dengan needs and wants mereka dan juga membangkitkan interest mereka. Selain itu, kalau misalkan creative execution style itu adalah cara suatu daya tarik tertentu diubah menjadi pesan iklan yang disajikan kepada konsumen. Next. Nah, ratusan appeals atau daya tarik itu berbeda dapat digunakan sebagai dasar suatu pesan iklan. Nah, pada tingkat yang paling luas, pendekatan itu umumnya dibagi jadi dua kategori, yaitu informational atau rational appeals dan juga emotional appeals. Nah, kalau rational appeals, mereka tuh lebih berfokus pada kebutuhan praktis, fungsional, atau kegunaan konsumen akan produk atau layanan, dan juga menekankan fitur produk atau layanan dan atau benefit atau reason kenapa konsumen tuh memiliki atau menggunakan brand tertentu. Kalau rational appeals tuh dia lebih menekankan fakta dan adanya proses learning dan juga adanya logika persuasi. Mereka ini cenderung informatif dan pengiklan itu yang menggunakannya biasanya berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk atau layanan mereka tuh memiliki atribut tertentu atau memberikan benefit khusus yang memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, tujuan dari rational appeals ini tuh untuk membujuk target audiens agar membeli brand mereka karena brand mereka tuh yang paling best available dan berfungsi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, di sini contohnya ada bisa di next.
Nah, di sini ada contohnya itu iklan campaign yang dilakukan oleh government di Australia. Mereka tuh memberikan sesuatu yang seakan-akan kayak jika di sini kan ada stop smoking, start repairing. Mereka tuh memberikan alasan yang cukup baik dan mereka menganggap itu nggak mungkin salah karena mereka memberikan alasan-alasan yang banyak. Nah, di sini kita perlu memberikan alasan-alasan yang masuk akal mengenai masalah ataupun program yang kita tawarkan. Di sebelahnya juga ada iklan Burger King, di mana kalau misalnya rational appeals itu pendekatannya juga menekankan pada statistik pada iklan mereka. Banyak motif rasional yang dapat dijadikan dasar dari advertising appeals, antara lain tuh next. Ada comfort, convenience, ekonomi, ada kesehatan, ada daya tahan, ada ketergantungan, efisiensi, performance, dan juga efisiensi. Next. Nah, jenis advertising appeals yang termasuk dalam kategori rational approaches, menurut Weilbacher itu ada 5, yaitu feature appeals, competitive appeals, favorable price appeals, news appeals, sama product service popularity appeals. Nah, kalau feature appeals itu mereka fokus pada dominan produk atau layanan. Jadi, iklan ini tuh cenderung sangat informatif dan menyajikan kepada pelanggan sejumlah atribut atau fitur produk penting yang akan mengarah pada sikap yang disukai dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan pembelian konsumen yang rasional. Contohnya itu kayak produk teknis atau yang high involvement seperti mobil itu sering menggunakan feature appeals. Selanjutnya ada competitive appeals, di mana pengiklan itu membuat perbandingan langsung atau nggak langsung dengan brand lain, dan di sini biasanya mengklaim keunggulan pada suatu atau beberapa atribut dalam produk mereka. Nah, selanjutnya ada favorable price appeals, di mana mereka ini membuat penawaran harga menjadi dominan dari pesan tersebut. Jadi tuh biasanya yang menggunakan favorable price appeals itu kayak retailer-retailer yang mereka tuh mengumumkan kayak ada sale, ada penawaran khusus, atau harga rendah. Dan iklan ini juga sering digunakan oleh pengiklan nasional selama masa resesi. Jadi banyak juga kayak rantai makanan cepat saji menjadikan harga sebagai bagian penting dari strategi pemasaran mereka melalui penawaran promosi atau kayak penurunan harga gitu. Contohnya juga ada misalkan maskapai penerbangan yang menunjukkan adanya penurunan harga. Lalu selanjutnya ada news appeals. Di sini berita atau pengumuman mengenai produk, layanan, atau perusahaan itu mendominasi iklannya. Dan tipe ini tuh dapat digunakan pada produk atau layanan baru untuk menginformasikan konsumen pada modifikasi signifikan atau improvement yang ada pada produk. Misalkan contohnya itu ada iklan Quaker Oatmeal yang memberitahukan berita dari Food and Drug Administration mengenai benefit kalau kita tuh mengkonsumsi oatmeal. Jadi mereka tuh lebih kayak adanya pengumuman tentang produk mereka. Lalu selanjutnya ada product or service popularity appeals. Di sini mereka menekankan pada popularitas dari brand dengan menunjukkan berapa banyak sih konsumen yang menggunakan brand, terus kayak seberapa angka orang-orang yang beralih pada brand tersebut, terus seberapa banyak expert yang merekomendasikan produk tersebut, atau kayak posisi leadership brand tersebut di pasar tuh kayak gimana. Nah, poin utama dari iklan ini tuh adalah bahwa luas kegunaan dari brand itu menunjukkan quality atau value-nya, dan pelanggan lain tuh kayak harus consider untuk menggunakan brand mereka. Next. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang rational appeals, sekarang kita akan ngomongin tentang emotional appeals, di mana dia itu berhubungan dengan social dan psychological needs seseorang pelanggan untuk membeli sebuah produk atau layanan. Nah, contohnya ini bisa kita lihat ada Johnson & Johnson, di mana mereka tuh kayak lebih menunjukkan iklannya kasih seorang ibu terhadap anaknya gitu. Di sini pemasar tuh menggunakan emotional appeals dengan harapan kayak perasaan positif yang mereka bawakan itu bakalan terjadi transfer terhadap brand atau perusahaan mereka. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa suasana hati dan perasaan yang positif yang diciptakan oleh iklan itu dapat memiliki efek yang menguntungkan pada evaluasi konsumen. Dan emotional appeals ini juga bertujuan untuk mempengaruhi konsumen pada tingkat emosionalnya.
Nah, alasan lain untuk menggunakan emotional appeals itu untuk mempengaruhi interpretasi konsumen terhadap pengalaman penggunaan produk mereka. Nah, cara untuk melakukan ini tuh dengan melalui yang namanya transformational ad, di mana ini tuh mengaitkan pengalaman menggunakan atau mengonsumsi brand yang diiklankan dengan seperangkat karakteristik psikologis unik yang biasanya tidak akan dikaitkan dengan pengalaman merek pada tingkat yang sama tanpa paparan iklan. Nah, transformational ad ini tuh menciptakan kayak perasaan, gambar, makna, dan keyakinan tentang produk atau layanan yang dapat diaktifkan ketika konsumen menggunakannya. Jadi, ini tuh mengubah interpretasi mereka tentang pengalaman penggunaannya. Nah, di sini Christopher Puto dan William Wells tuh mencatat bahwa transformational ad itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, iklan itu harus membuat pengalaman menggunakan produk tuh lebih rich, lebih kaya, lebih hangat, lebih menarik, dan atau menyenangkan daripada yang diperoleh semata-mata dari deskripsi objektif dari merek yang diiklankan. Dan juga yang kedua, harus menghubungkan pengalaman iklan dengan sangat erat dengan pengalaman menggunakan brand, sehingga konsumen tuh nggak dapat mengingat brand tanpa mengingat kembali pengalaman yang dihasilkan oleh brand tersebut. Contohnya ini ada di sini ada iklan AT&T yang menggunakan campaign Reach Out and Touch Someone selama bertahun-tahun untuk mengajak konsumennya untuk tetap keep in touch dengan keluarga dan temannya by phone. Nah, keputusan pembelian konsumen kan seringkali dibuat pada dasar dari kedua motif tadi, yang emotional sama rational tadi. Gimana sih kalau misalnya kita combining rational and emotional appeals tadi untuk mengembangkan iklan yang lebih efektif lagi? Nah, di sini ada 3 levels of relationship with brands. Yang pertama ini di stage 1, hubungan paling dasar yang menunjukkan gimana konsumen memikirkan tentang brand sehubungan dengan manfaat produknya. Di sini konsumen pada tingkat emotions ini tuh nggak terlalu loyal terhadap brand, dan juga mereka tuh sering melakukan brand switching. Nah, di stage 2 itu ada personality, di mana konsumen tuh memberikan kepribadian pada suatu brand. Nah, misalnya sebuah brand tuh dapat dianggap, misalkan brand itu terlihat percaya diri, agresif, atau enggak kayak ini brand yang suka berpetualang, dan lain-lain. Dan penilaian konsumen terhadap brand itu telah melampaui atribut atau penyampaian manfaat produk atau layanannya. Nah, yang terakhir itu ada product benefits, di mana peneliti McCann Erickson itu percaya bahwa hubungan terkuat yang berkembang antara brand dan konsumen itu didasarkan pada perasaan atau keterikatan emosional pada brand tersebut. Jadi konsumen itu mengembangkan ikatan emosional dengan brand tertentu yang menghasilkan gerakan psikologis positif terhadap brand tersebut. Nah, tujuan pemasar itu adalah untuk mengembangkan hubungan emosional terbesar antara brandnya dan konsumen. Selanjutnya ada beberapa tambahan tipe dari appeals tadi. Yang pertama itu, karena nggak setiap iklan tuh cocok dengan kategori yang tadi doang tuh, yang rational atau emotional appeals. Nah, misalnya ada iklan beberapa brand dapat diklasifikasikan sebagai reminder advertising yang bertujuan untuk kayak membangun kesadaran merek atau menjaga nama merek di depan konsumen. Nah, ini tuh contohnya kayak dipakai oleh merek-merek terkenal dan kayak leader pasar sering menggunakan iklan reminder ini. Contohnya kayak produk layanan musiman seperti produk permen itu seringkali meningkatkan anggaran media mereka dan bikin reminder ad ini pada sekitar Halloween atau Natal atau Valentine's dan lain-lain. Selanjutnya itu ada teaser advertising dengan bertujuan untuk menciptakan rasa ingin tahu, minat, dan atau kegembiraan tentang suatu produk atau merek dengan menyebutkannya tetapi nggak benar-benar menunjukkannya. Nah, contohnya dari itu ada iklan Google di India yang meluncurkan smartphone Pixel generasi kedua yang dijadwalkan untuk launching pada 4 Oktober. Nah, di sini tuh diterapkan pada kota-kota metro gitu. Dan ini tuh menjadi kan teaser advertising strategi kreatif dan membuat interest dan excitement pada produk barunya si Google ini.
Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Anastasa dan saya akan menjelaskan tentang advertising execution atau eksekusi iklan. Eksekusi iklan merupakan tahap final atau hasil akhir dari proses pembuatan sebuah iklan yang merupakan hasil atau perwujudan dari sebuah strategi kreatif iklan. Jadi, pesan iklan dapat disajikan atau dijalankan dengan berbagai cara. Yaitu yang pertama adalah penjualan langsung, lalu ada bukti ilmiah, lalu ada demonstrasi, perbandingan, testimoni, potongan kehidupan, animasi, simbol kepribadian, fantasi, dramatisasi, humor, dan yang terakhir kombinasi. Next. Yang pertama penjualan langsung atau pesan faktual. Gaya menjual langsung tertuju pada informasi produk atau jasa. Gaya eksekusi ini sering digunakan bersama daya tarik rasional yang memfokuskan pesan pada produk atau jasa serta manfaat dan atau atribut spesifiknya. Eksekusi penjualan langsung biasanya digunakan dalam iklan cetak, gambar produk atau layanan menempati sebagian dari iklan, dan salinan faktual menempati sisa ruang. Mereka juga digunakan dalam iklan TV, dengan penyiar biasanya menyampaikan pesan penjualan sementara produk atau layanan ditampilkan di layar. Contohnya kayak iklan kartu Mentari yang ada di bawah, itu tulisannya Mentari gratis 1 menit pertama. Lalu Mentari obrol-obrol cuman Rp1.000, nelpon 60 menit seharian. Next. Selanjutnya, bukti ilmiah. Gaya ini menggunakan pendekatan dengan menyajikan bukti survei atau bukti ilmiah untuk memperkuat bukti kualitas sebuah produk. Pengiklan sering mengutip informasi teknis, hasil studi ilmiah atau laboratorium, atau dukungan dari badan ilmiah untuk mendukung klaim iklan mereka. Contohnya itu iklan Pepsodent. Itu kan ada di bawahnya tulisan, kalau Pepsodent ini merek nomor 1 dipakai dan dipercaya oleh dokter gigi di Indonesia. Next. Selanjutnya ada demonstrasi. Periklanan demonstrasi dirancang untuk mengilustrasikan keuntungan utama dari produk atau layanan dengan menunjukkannya dengan penggunaan aktual atau dalam beberapa situasi bertahap. Eksekusi demonstrasi bisa sangat efektif dalam menyajikan konsumen tentang kegunaan atau kualitas produk dan manfaat memiliki atau menggunakan merek. Biasanya TV sangat sesuai untuk pelaksanaan demonstrasi karena manfaat atau keuntungan produk dapat ditampilkan langsung di layar. Jadi contoh iklan demonstrasi itu adalah iklan teflon. Biasa langsung didemonstrasiin gimana pakai teflon, cara masaknya gitu. Next. Selanjutnya ada gaya eksekusi perbandingan. Gaya eksekusi ini menawarkan cara langsung untuk mengkomunikasikan keunggulan khusus merek atas pesaingnya atau memposisikan merek baru atau yang kurang dikenal dengan para pemimpin industri. Eksekusi perbandingan sering digunakan untuk melaksanakan banding keunggulan kompetitif. Jadi contohnya tuh, ini biasanya iklan ini ada banyak dipakai ya. Contohnya iklan Dettol, itu ada ditulis bahwa Dettol melindungi 10 kali lebih baik dari sabun cuci tangan biasa. Jadi ada ditulis perbandingannya di sana. Next. Selanjutnya, testimonial. Banyak pengiklan lebih suka pesan mereka disajikan melalui testimonial, di mana seorang menguji produk atau layanan berdasarkan pengalaman pribadinya dengan produk tersebut. Eksekusi testimonial berisi iklan dengan pelanggan yang puas dengan produk dan menceritakan pengalaman mereka sendiri dengan produk tersebut. Namun kesaksiannya harus didasarkan pada penggunaan aktual produk atau layanan untuk menghindari masalah hukum, dan juru bicaranya harus dapat dipercaya. Contohnya itu iklan anti acne Roromandet. Itu ada Jessica Iskandar mempromosikan testimoninya pada produk tersebut. Sebenarnya ada fotonya, cuman error kayaknya jadi hilang. Next. Selanjutnya, potongan kehidupan. Format periklanan yang banyak digunakan, terutama untuk produk barang kemasan, adalah eksekusi slice of life, yang umumnya didasarkan pada pendekatan masalah atau solusi. Jenis iklan ini menggambarkan masalah atau konflik
yang mungkin dihadapi konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Iklan kemudian menunjukkan bagaimana produk atau layanan pengiklan dapat menyelesaikan masalah. Contohnya itu iklan minyak cap kayu putih Fonicare. Itu kan menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya ya. Next. Selanjutnya ada animasi. Pendekatan eksekusi periklanan yang menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir ada animasi. Dengan teknik ini, adegan animasi digambar oleh seniman atau dibuat di komputer, dan kartun, boneka, atau jenis karakter fiksi lainnya dapat digunakan. Biasanya animasi kartun sangat populer untuk iklan yang ditargetkan untuk anak-anak. Jadi salah satu contoh iklan menggunakan animasi adalah Pocari Sweat. Next. Selanjutnya, simbol kepribadian. Simbol kepribadian merupakan gaya eksekusi iklan dengan menciptakan suatu karakter yang menjadi personifikasi produk tersebut. Karakter dapat berupa orang, binatang, atau animasi. Contohnya itu maskot Coca-Cola yang ditunjukkan di gambar di kanan ini. Next. Selanjutnya, fantasi. Gaya ini bermaksud untuk menciptakan fantasi di sekitar produk tersebut atau penggunaannya. Dengan gaya ini, pengiklan bisa mengiklankan produk dengan sebuah fantasi yang seolah nyata. Produk menjadi bagian pusat dari situasi yang diciptakan oleh pengiklan. Dengan menguasai teknologi digital, orang-orang kreatif di periklanan dapat menghasilkan urutan fantasi yang seolah-olah nyata. Iklan kosmetik bisa menggunakan gaya fantasi untuk menarik konsumen. Jadi contoh salah satu iklan fantasi itu iklan X. Kalau kalian pernah lihat, iklannya itu kayak mempromosikan X dengan cara membuat fantasi di sekitar orang yang memakai produk tersebut. Next. Next. Oh, udah. Dramatisasi selanjutnya. Teknik eksekusi lain yang sangat cocok untuk televisi adalah dramatisasi, di mana fokusnya adalah menceritakan sebuah cerita pendek dengan produk atau jasa sebagai bintangnya. Dramatisasi agak mirip dengan eksekusi slice of life, di mana ia mengandalkan pendekatan masalah atau solusi, tetapi menggunakan lebih banyak kegembiraan dan kesusahan dalam menceritakan kisahnya. Tujuan menggunakan drama adalah untuk menarik penonton ke dalam aksi yang digambarkannya. Para pendukung dramatisasi mencatat bahwa ketika berhasil, penonton menjadi tersesat dalam cerita dan mengalami keprihatinan serta perasaan karakter. Contohnya yang banyak kita lihat itu biasanya iklan asuransi Taiwan. Jadi dia buat cerita yang menarik dulu, lalu ceritanya juga mengharukan. Jadi kita bisa terserap ke dalam ceritanya dan mengikuti iklannya. Baru di akhirnya dibuat kalau itu adalah iklan asuransi. Next. Selanjutnya, humor. Pengiklan juga menggunakan humor untuk mencapai sasaran komunikasi yang bervariasi agar memicu perhatian, memadu konsumen secara menyeluruh terhadap tuntutan produk, mempengaruhi sikap, menyempurnakan kemampuan recall dari tuntutan pengiklan, dan pada akhirnya menciptakan tindakan konsumen untuk membeli produk. Lebih dari itu, pemanfaatan rasa humor dapat membawa audiens ke dalam suasana yang positif. Contohnya itu iklan Doritos cheese cracker. Jadi mereka kayak nari-nari gitu di iklannya, supaya orang juga ketawa terus kayak diinget gitu produknya. Next. Yang terakhir adalah kombinasi. Jadi gaya eksekusi ini merupakan teknik eksekusi pesan dalam iklan yang merupakan gabungan dari teknik-teknik lainnya. Jadi kayak bisa menggabungkan dramatisasi dengan humor, slice of life dengan fantasi, dan masih bisa digabungkan lebih banyak lagi. Contohnya itu adalah iklan Cevok. Jadi iklan Cevok itu menggunakan daya tarik kombinasi antara selebritis, daya tarik humor, daya tarik komparatif, dan daya tarik rasional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Putri Anastasia.
materi berikutnya adalah tentang creative tactics. Jadi creative tactics atau taktik kreatif ini adalah pemeriksaan verbal dan elemen visual sebuah iklan, serta mendiskusikan pertimbangan taktis dalam membuat iklan, baik di media cetak maupun iklan TV. Jadi di creative tactics ini, menurut ebook ada 2 jenis. Ada creative tactics buat print advertising di media cetak atau creative tactics buat televisi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah creative tactics buat di print advertising dulu. Jadi komponen dasar dari iklan cetak ini adalah judul, isi, visual atau ilustrasi, dan tata letak. Di mana tata letak ini semuanya harus cocok dan berkesinambungan. Yang pertama akan saya jelaskan adalah headline. Headline itu adalah kata-kata yang berada di posisi terdepan iklan, di mana headline ini diposisikan untuk menarik paling banyak perhatian. Karena headline ini kan semacam seperti judul, kayak tentunya harus bisa lebih menarik perhatian. Kalau udah dilihat judulnya, pastinya nanti dia bakal audiens itu bakal penasaran dengan isinya. Nah, jenis-jenis headline sendiri, yang pertama adalah direct headline. Direct headline itu bersifat lugas dan informatif dalam hal pesan yang mereka sajikan dan target audiens yang mereka tuju. Jadi intinya direct headline itu mereka langsung to the point, langsung ngasih tahu judul sama isinya. Kayak contohnya direct headline itu kayak misalkan dia langsung to the point, diskon 50% di Zalora, kayak gitu contohnya. Terus yang kedua itu ada indirect headline. Indirect headline itu dia nggak langsung mengidentifikasi produk atau layanan itu, jadi nggak langsung ke intinya. Jadi sebenarnya ini indirect headline itu dinilai lebih efektif dalam menarik pembaca karena memancing rasa ingin tahu. Contohnya itu clickbait. Dimana clickbait itu kan kadang provokatif, kayak misalkan contohnya obat ini dinilai ampuh menyembuhkan corona. Nah, dengan kayak gitu kan kayak pembaca tuh bakal penasaran sama isinya. Lalu yang terakhir adalah subheads atau subjudul. Itu sering digunakan untuk meningkatkan keterbacaan pesan dengan putus. Biasanya untuk memperkuat judul dan slogan atau tema iklan. Ya, subheads ini kayak semacam untuk penjelasan lebih dalam lagi untuk mempertegas isi dari direct headline atau indirect headline itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah body copy. Jadi body copy ini adalah isinya atau bagian teks utama dari iklan cetak itu sendiri. Biasanya merupakan inti dari pesan iklan itu. Dan membuat target audiensnya itu membaca. Jadi copywriter itu tentunya harus membuat isi teks itu cukup panjang untuk mengkomunikasikan pesan iklan, namun cukup pendek untuk menarik minat pembacanya. Biasanya bisa diisi dengan humor, demonstrasi, atau perbandingan. Lalu yang terakhir adalah visual elements. Jadi visual elements ini dalam bentuk ilustrasi atau gambar, di mana menjadi bagian dominan dari iklan cetak dan memainkan peran penting. Jadi porsi visual suatu iklan itu harus dapat menarik perhatian, mengkomunikasikan ide atau gambar, dan selaras dengan isinya. Pokoknya visual elements ini biar gak ngebosenin lah, dimana di body copy sama headline itu kan kita udah dibiasain nama cuman tulisan doang. Nah di visual elements itu biar ada gambarnya lebih banyak biar gak ngebosenin. Lalu yang selanjutnya adalah layout atau tata letak. Sebenarnya ini nggak termasuk dari 3 komponen. Cuman ini semacam faktor kuncinya. Jadi layout atau tata letak ini adalah pengaturan fisik dari berbagai bagian iklan, di mana di dalamnya itu termasuk judul, subjudul, body copy, dan ilustrasi itu tadi. 3 komponen sebelumnya itu penting, tapi faktor kuncinya itu adalah gimana supaya elemen-elemen ini dipadukan menjadi iklan yang sudah jadi. Lalu selanjutnya adalah creative tactics for television. Yang ini buat televisi. Jadi membuat dan memproduksi iklan di TV itu kan berdasarkan biaya per menit. Jadi iklan itu
adalah salah satu yang paling mahal. Karena TV dianggap media periklanan yang ampuh karena mengandung unsur penglihatan, suara, gerak yang dapat digabungkan. Nah, dari komponennya itu pertama adalah video. Elemen video dari iklan itu adalah apa yang terlihat di layar TV. Jadi porsi visual ini harus mendominasi iklan, sehingga harus menarik perhatian penonton dan mengkomunikasikan pesan lebih ampuh. Keputusan itu harus dibuat tentang produk, urutan tindakan, demonstrasi, serta latar, bakat atau karakter yang akan muncul dalam iklan. Dan faktor lainnya seperti pencahayaan, grafik, warna, dan simbol itu juga penting dalam pembuatan videonya itu sendiri. Yang kedua adalah audio. Audio dari sebuah iklan itu termasuk suara, musik, dan efek. Dapat berupa presentasi langsung dari seorang presenter, juru bicara, atau percakapan di antara orang yang muncul di iklan. Musik juga memberikan latar belakang yang menyenangkan atau membantu menciptakan suasana hati yang sesuai. Tentunya isi audio dan video itu harus selaras. Dalam beberapa iklan, musik itu jauh lebih sentral dalam pesan iklan untuk mendapatkan perhatian, tidak membosankan, mengomunikasikan nilai jual, dan membantu membangun citra atau menambah perasaan. Musik itu juga dapat menciptakan mood positif yang membuat konsumen lebih reseptif terhadap pesan iklan. Contohnya kayak lagu Agung Podomoro kan dulu, pada tahu nggak? Kayak Agung Podomoro untuk harmoni, atau enggak lagu Indomaret. Ada banyak juga kan yang dengan apa namanya slogan-slogannya, atau mungkin lagu Susu Murni Nasional itu juga bisa. Lalu yang terakhir adalah planning and production of TV commercials. Salah satu yang harus dilakukan pertama itu adalah merencanakan iklan TV. Banyak berbagai gaya yang bisa digunakan seperti direct selling atau pengumuman, demonstrasi, testimonial, atau perbandingan yang dapat dijadikan untuk pembuatan iklan. Dalam merencanakan iklan ini, elemen iklan TV dibawa dalam bentuk skrip, versi tertulis dari iklan yang memberikan deskripsi mendetail tentang konten video atau audionya. Skrip ini menunjukkan berbagai komponen audio komersial tersebut. Setelah naskah dasar disusun, penulis dan produser itu berkumpul menghasilkan storyboard, rangkaian gambar yang digunakan untuk menyajikan rencana visualnya. Terus setelah udah dibikin storyboard ini atau animasi komersial ini udah disetujuin, baru beralih ke tahap produksi itu. Di mana tahap produksi dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah pra-produksi, di mana semua pekerjaan dan aktivitas yang terjadi itu yang terjadinya sebelum pengambilan gambar rekaman iklan tersebut. Contohnya kayak menunjuk direkturnya siapa, produsernya siapa, menunjuk production company-nya siapa, terus bidding, terus estimasi biayanya, timingnya, terus meeting sebelum produksinya itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tahap produksi. Tahap produksi ini periode selama iklan difilmkan atau direkam dan tercatat. Kayak contoh syuting iklan, kayak contohnya syuting iklan, kayak bikin film aja gitu kan. Di mana harus nentuin lokasinya di mana, terus syutingnya kapan, terus harus ada talent arrangements-nya. Terus yang terakhir adalah post production atau pasca produksi. Ini adalah kegiatan dan pekerjaan yang terjadi setelah komersial difilmkan dan direkam. Ini sebenarnya mungkin yang paling lama atau paling repot sih, karena di mana di dalamnya ada proses editing, processing, recording sound effects, terus audio atau video mixing, opticals, duplicating, release atau shipping, dan lain-lain. Intinya diedit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Nah, di sini meskipun kreatif specialist itu kan memiliki banyak tanggung jawab untuk nentuin advertising appeal dan execution style yang bakal digunain dalam suatu campaign, nah klien juga harus mengevaluasi dan menyetujui creative approach-nya sebelum iklan diproduksi. Next.
Di sini contohnya ada iklan Apple Macintosh pada tahun 1984. Di sini mereka menggunakan agensi Chat Day dan mereka itu harus meyakinkan Dewan Direksi Apple untuk nyiarin iklan terkenal 1984 ini. Di sini ada scene-scene iklannya, bisa dilihat ya. Yang digunakan untuk memperkenalkan komputer pribadi si Macintosh itu. Nah, Dewan Apple tapi menganggap iklan itu terlalu kontroversial dan mungkin merusak citranya, terutama di pasar bisnis. Nah, tapi si agensi itu meyakinkan Dewan Apple untuk ngejalanin iklan itu selama Super Bowl 1984, yang merupakan satu-satunya saat iklan tersebut muncul sebagai iklan di TV, dan dampaknya itu luar biasa. Jadi, beberapa tahun yang lalu itu TV Guide menobatkan spot 1984 sebagai iklan TV terbesar sepanjang masa. Next. Nah, advertiser juga menggunakan berbagai kriteria untuk mengevaluasi pendekatan kreatif yang disarankan oleh agensi iklan. Nah, berikut ada beberapa kriteria dasar untuk mengevaluasi pendekatan kreatif. Yang pertama itu, kita harus pertimbangin apakah pendekatan kreatif konsisten dengan tujuan pemasaran dan periklanan suatu brand. Di sini salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan klien adalah apakah daya tarik kreatif atau creative appeal dan gaya pelaksanaan yang direkomendasikan oleh agensi konsisten dengan strategi pemasaran untuk brand dan peran iklan dan promosi telah ditetapkan dalam program pemasaran secara keseluruhan. Di sini pendekatan kreatif harus sesuai dengan citra merek dan cara penempatannya di pasar dan harus berkontribusi pada tujuan pemasaran. Selanjutnya adalah, is the creative approach consistent with the creative strategy and objectives? Does it communicate what it is supposed to? Di sini kita harus ingat bahwa kita tuh bukan sasarannya, jadi pembeli potensial lah adalah satu-satunya yang perlu kita pikirkan. Dan di sini apakah konsep tersebut selaras dengan hal-hal yang menjadi perhatian dan kebutuhan pelanggan kita. Nah, yang ketiga adalah, is the creative approach appropriate for the target audience? Di sini baik iklan gagal mengkomunikasikan pesan yang jelas dan meyakinkan yang memotivasi konsumen untuk menggunakan suatu brand. Di sini penting juga bahwa iklan tuh mengkomunikasikan informasi atribut, fitur, dan manfaat, dan juga gambar yang memberi konsumen alasan untuk membeli brand tersebut. Next. Yang keempat, apakah pendekatan kreatif tersebut memiliki pesan yang jelas dan meyakinkan customer? Ini tuh contohnya seperti yang dibilang Revaldi tadi tentang iklan Axis, yang itu kan iklan operator, tapi iklan itu tentang si hub-hub yang sedang main bola itu. Apakah jadi beberapa orang tuh nggak masuk ataupun tidak menerima pesan tersebut dengan bersih atau tidak meyakinkan konsumen. Yang kelima adalah apakah eksekusinya tersebut tidak menghalangi pesan yang disampaikan. Itu tuh contohnya kayak di Grab, dulu tahun 2016 pernah ada iklan Grab tentang keselamatan dalam perjalanan, tuh iklannya tuh lumayan berdarah-darah gitu. Jadi kayak dari pesan yang berdarah-darah tersebut, orang yang kecelakaan, kemudian dia berdarah, itu tuh orang-orang lebih fokus ke iklannya yang gore gitu. Jadi bukan ke message-nya bahwa dalam perjalanan itu kita harus mengutamakan keselamatan. Selanjutnya, apakah itu tuh sebuah jujur dan tidak menyerang orang lain kayak gitu. Itu tuh kita tuh sebagai pembuat iklan harus bisa memberikan iklan yang sesuai dengan fitur-fitur dari produk kita dan tidak menyerang pihak lain. Contohnya kayak iklan Dove yang menghadirkan artis-artis kulit hitam, kemudian mereka itu menggunakan produk Dove dan kulitnya menjadi lebih putih. Jadi orang-orang di Amerika dan beberapa orang di dunia itu mulai mengecam Dove karena hal Dove tersebut menyampaikan pesan yang lumayan menyinggung kayak gitu. Dan yang terakhir, apakah ini iklan tersebut ditayangkan di lingkungan yang sesuai. Contohnya seperti iklan Sutra tadi, itu tuh biasanya tuh sebaiknya ditayangkan pada saat jam malam di atas jam 12 atau pada saat anak-anak udah tidur. Tidak appropriate ditayangkan pada saat jam Minggu pagi ataupun pertengahan hari di setiap harinya. Next. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Thank you.